Jadi kalau misalkan Sobat Simak ada utang pajak, pasti akan terpotong utang pajaknya terlebih dahulu. Tapi kalau Sobat Simak tidak ada utang pajak, uang yang restitusi 500.000-nya itu akan Halo Sobat Simak, kembali lagi di YouTube Simak Pajak. Video kali ini kita akan membahas pengembalian pembayaran atas SPT pembetulan PPh Unifikasi di Kortex. Sebelum era Kortex, Sobat Simak kan menggunakan DJP online. Kalau PPh Unifikasinya ada kelebihan bayar, biasanya kita melakukan PBK. Namun, di era Kortex ini Sobat Simak harus melakukan restitusi, tidak bisa melakukan PBK. Sejak implementasi Kortex 1 Januari 2025, PBK terbatas hanya untuk kode setoran 41128402 dan beberapa setoran pajak lainnya. Pada saat masa peralihan masih bisa PBK, terakhir di bulan Februari tahun 2025. Jadi, itu tadi penjelasan sedikit mengenai PBK di era Kortex ya Sobat Simak. Sekarang yuk kita masuk ke tutorialnya ya. Step yang pertama, Sobat Simak harus login Kortexnya terlebih dahulu ya. Dan pastikan impersonatingnya badan. Setelah Sobat Simak sudah masuk ke akun Kortexnya, Sobat Simak bisa klik pembayaran, lalu klik formulir restitusi pajak. Setelah muncul seperti ini, kita harus mengisi ya Sobat Simak. Kalau misalkan sudah berwarna abu-abu, kita tidak perlu mengisi. Kita hanya mengisi yang tidak berwarna abu-abu ya Sobat Simak. Di sini ada nomor surat permohonan. Sobat Simak harus mengisi nomor surat permohonan ya. Lalu scroll ke bawah Sobat Simak, di sini ada email yang belum kita isi. Nah, di sini wajib kita isi emailnya terlebih dahulu ya Sobat Simak. Lalu kita mengisi status penandatanganan ya Sobat Simak. Di sini kita isi wakil wajib pajak atau pengurus. Setelah diisi, Sobat Simak bisa scroll ke bawah. Di sini ada data permohonan, yaitu alasan permintaan restitusi. Nah, Sobat Simak bisa klik hal pengembaliannya, lalu kita isi ke nomor 4, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait SPT. Setelah kita klik hal pengembaliannya, lalu Sobat Simak bisa scroll ke bawah. Di sini ada alasan permintaan restitusi atau data-data yang perlu kita upload. Nah, Sobat Simak bisa klik tambah data. Lalu Sobat Simak bisa klik logo search yang ada di kolom nomor referensi bagian kanan. Jika Sobat Simak sudah mengklik tanda search, di sini akan muncul otomatis tabel ringkasan pembayaran dari Kortexnya ya Sobat Simak. Karena Sobat Simak ada kelebihan pembayaran akibat SPT pembetulan. Lalu Sobat Simak bisa klik pilih. Setelah klik pilih, di sini akan muncul nomor referensi, jenis pencatatan, dan lain-lain. Lalu setelah terisi, Sobat Simak bisa klik simpan. Setelah klik simpan, Sobat Simak bisa scroll ke bawah. Di sini ada data rekening bank. Karena yang muncul ini ada 3 bank, Sobat Simak pilih salah satu aja ya. Setelah diisi data rekening banknya, Sobat Simak bisa scroll ke bawah. Di sini kita mau masukkan dokumen pendukungnya. Nah, apa aja sih dokumen-dokumen yang kita upload? Yang pertama ada dokumen formulir. Yang kedua ada narasi, kronologi atau penjelasan kenapa Sobat Simak mengajukan restitusi. Yang ketiga ada perhitungan. Yang keempat ada SPT dan bukti bayarnya. Lalu yang terakhir ada surat kuasa khusus. Di sini kita klik perhitungan pajak seharusnya tidak terutang. Kita masukkan filenya dulu ya Sobat Simak. Setelah kita sudah mengupload dokumennya, kita masukkan lagi dokumen surat kuasa khusus. Sobat Simak bisa scroll ke bawah. Di sini ada dokumen pendukung lainnya. Nah, ini kita harus upload dokumen-dokumen pendukung lainnya juga yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini Sobat Simak bisa mengcombine dokumen-dokumen tersebut. Setelah dikombine, Sobat Simak bisa upload ke dokumen pendukung lainnya. Setelah terupload, Sobat Simak bisa cross-check ulang nih dari atas sampai ke bawah. Jika sudah sesuai, Sobat Simak bisa klik submit. Setelah muncul pop-up seperti ini, sukses, kasus berhasil dibuat. Nanti Sobat Simak akan mendapatkan BPS. Sobat Simak bisa mengunduh BPS-nya terlebih dahulu ya. Jika Sobat Simak ingin
mengecek nih apakah kasus kita sudah selesai atau belum, Sobat Simak bisa klik portal saya, lalu klik kasus saya, lalu klik refresh. Nah, di sini muncul yang tadi kita sudah ajukan restitusinya ya, Sobat Simak. Di sini masih diproses. Biasanya sebelum di ACC oleh KPP, Sobat Simak akan mendapatkan surat konfirmasi. Isi suratnya itu yang saya rangkum. Jika Sobat Simak terdapat utang pajak, maka proses pengembaliannya akan dilakukan untuk pembayaran utang pajaknya tersebut. Jika ada nilai sisa, akan masuk ke rekening atau deposit Sobat Simak. Tadi kan kita sudah mengklik rekening tuh. Jadi kalau misalkan pengembalian restitusinya itu 500.000, sedangkan Sobat Simak punya utang pajak 300.000. Nah, itu 500.000 itu akan otomatis pembayaran utang pajaknya dulu 300. Nah, sisanya kan ada 200.000. Nanti Sobat Simak akan mendapatkan 200.000-nya itu ke rekening Sobat Simak. Karena kan tadi kita sudah memasukkan data rekening Sobat Simak. Seperti itu, tapi kemungkinan juga bisa masuk ke deposit Sobat Simak gitu. Jadi kalau misalkan Sobat Simak ada utang pajak, pasti akan terpotong utang pajaknya terlebih dahulu. Tapi kalau Sobat Simak tidak ada utang pajak, uang yang restitusi 500.000-nya itu akan full masuk ke rekening bank atau deposit Sobat Simak masing-masing. Nah, kalau misalkan status kasusnya sudah selesai, nanti Sobat Simak akan mendapatkan yang pertama BPE, yang kedua akan mendapatkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan yang terakhir pasti uang yang kelebihannya itu akan masuk ke rekening atau deposit Sobat Simak masing-masing ya. Dan Sobat Simak bisa ngecek uang masuk di fitur buku besar via Cortex. Itu dia video tutorialnya. Jika Sobat Simak masih bingung, Sobat Simak bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube kami @simakpajak dan follow Instagram kami di @simakpajak. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ya. Ditunggu video selanjutnya.